Sobat Mawas, kembali lagi kita di Cangkuran Pangilon. Dan pada episode hari ini sungguh istimewa karena news anchor-nya dari orang muda sendiri. Gak tahu yang tua-tua mana. Ya, di episode yang sungguh spesial karena kita sudah merayakan Paskah. Pada episode ini kita akan membahas tentang ortodoksi gereja. Seperti apa? Mari kita simak diskusi bersama Om Setiawan sama Mas Gege. Selamat datang kembali Om Setiawan, selamat datang kembali Mas Gege. Terima kasih sudah hadir. Oke. Sebelumnya selamat Paskah juga. Selamat Paskah. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Ortodoksi gereja Katolik. Om Setiawan. Ortodoks sendiri itu apa sih sebenarnya? Ya, Menurut ini dari pandangan ini. gimana? Beliaunya aja. Oh, dari Mas Gege dulu. Oh ya. Saya penggembira. Penggembira. Oke. Beliau yang berkompeten. Oh gitu. Gitu. Oke, siap ya. Ya. Ya, gimana Mas Gege? Maksudnya ini ortodoks ini secara gereja maupun di masyarakat itu seperti apa maksudnya? Sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu ya, mungkin buat bagi Oh, teman-teman iya. yang mungkin belum kenalan. Perkenalan dulu. Siapa saya kok tiba-tiba berbicara tentang ortodoksi ini barang apa? Patriar. Patriar. Kebetulan nama saya Gregory Aditya, biasa dipanggil Mas Gege. Saya sendiri saat ini ada aktivitasnya kuliah S2 di ITS. Kemudian juga selain itu aktifnya di luar lebih banyak di luar karena udah bukan pengurus OMK. Ya. Aktifnya saya kebanyakan ada satu komunitas namanya Catechism Club. Jadi itu adalah komunitas dari anak-anak muda sendiri yang istilahnya ingin belajar, tertarik mendalami kekatolikan. Nah, dari situ saya cukup banyak aktif dan juga pernah bertemu dengan banyak narasumber, pernah juga aktif juga dengan ketemu dengan Romo dari Gereja Timur sendiri. Dan berdiskusi dengan beliaunya, orang Indonesia. Nah, di kesempatan ini saya mungkin lebih berkenal lebih jauh. Kenapa sih kok saya sampai belajar sampai ortodoksi atau segala macam itu? Mungkin dari saya sendiri karena memang ingin lebih mendalami bagaimana gereja itu sendiri seperti apa, bukan hanya sekedar ya saya datang misa ritual selesai udah, tetapi percaya dan amin gitu ya. Ya, Percaya dan amin. namanya anak muda ya biasanya pingin untuk lebih dalam mencari dan menggali, penasaran, nggak mungkin masa cuma ini aja sih. Iya, Ya, gitu. Jadi sempat ya bertualang dan menemukan tempatnya di sana gitu. Nanti mungkin bisa sambil share juga linknya, nanti saya kasih di dalam podcast di videonya, nanti di editing videonya. Nanti kita bisa lihat di deskripsi YouTube ya. Ya. Mungkin dari Om Setiawan? Langsung aja. Perkenalan. Oh, iya. Oh, nggak usah. Oke. Saya bukan terkenal, tapi tercemar. Agak ngeri. Oke, kita back to topic ya. Iya. Oke, silakan Mas Ki. Oke. Maksudnya ortodoks dalam gereja itu apa sih sebenarnya? Ini yang dari pertama ketika saya ngomong ini sumbernya dari bagaimana kita belajar ya. Kebetulan juga di komunitas kami itu ada juga yang waktu itu dibimbing sama Romo Indra liturgi Keuskupan Surabaya, dan juga sempat juga dibimbing sama Romo Bayu OP Dominikan. Iya. Dan memang mengenai sumber-sumbernya biasanya jelas kami kalau harus menjelaskan gini nggak berani keluar dari sumber bagaimana gereja ngajar sendiri ya. Iya. Nah, Gak mau wacana aja. Wacana aja. nah Ini bukan merupakan satu tema pengajaran. Membangun wacana. Iya. Dan banyak yang tertarik gitu. ya oke. Jadi kalau memang bahas masalah ortodoksi itu sendiri, katanya ya ortodoksi itu adalah dari asal katanya itu katanya orto dan doxa.
Dari bahasa Yunani katanya. Ortodoksi itu artinya ya berjalan yang lurus, yang benar. Jadi kalau dikatakan apa yang dibahas masalah ortodoksi ini, kita bahas tentang bagaimana kita memandang bahwa di dalam gereja itu ada sisi yang benar, yang objektif, yang bisa bukan sekedar pengalamannya kita sendiri saja, tapi juga bisa dikatakan meliputi juga bahwa memang kita punya kredibilitas, pakem. Oke. Ya. Gitu bisa. Oh, gitu. Jadi mengenai bagaimana sih pakem di dalam gereja ini ya? Betul. Atau bagaimana pakem kekristenan mungkin ya? Secara lebih besarnya seperti itu. Ya. Oke. Untuk ortodoks sendiri ini berbagai sumber-sumber yang telah ada itu contohnya itu apa aja sih Mas sebenarnya? Yang bisa kita lihat di yang umumnya kita lihat. Oke. Pada dasarnya kita ketika ngomong masalah ortodoks ini kita tidak berbicara, kita disclaimer dulu ya, bahwa kita tidak bicara tentang ada saudara-saudara dari gereja lain yang kebetulan memiliki nama sama kebetulan. Tapi masalah ortodoks ini kembali kita berbicara tentang masalah kebenaran yang memang bahwa kita gereja itu mewarisi sebuah kebenaran yang memang diturunkan. Nah, untuk masalah bagaimana pakemnya itu sendiri, sebenarnya gereja sendiri nggak pernah netapin semacam tiba-tiba ada keluar katekismus yang kita dari sekarang gitu. Atau istilahnya yang jadi seperti sekarang itu tidak ada. Jadi zaman dulu, kalau ceritanya zaman dulu itu konon katanya gereja waktu zamannya para rasul itu ceritanya adalah kan Alkitab itu belum jadi satu seperti sekarang. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa langsung tiba-tiba dalamnya sumbernya Alkitab. Nah, zamannya para rasul itu apa sumbernya? Kita kan nggak bisa ngelihat satu sisi saja. Sementara juga masih orang zaman dulu itu juga masalah buku juga masih jauh. Istilahnya bendel satu buku itu sudah pekerjaan yang luar biasa buat orang zaman itu. Nah, bagaimana orang mengajar waktu itu? Terutama setelah para murid ditinggal Yesus ya, kita ngomong konteksnya. Konteksnya ya mereka belajar mengenai kekristenan dan dari para murid itu melalui lisan, melalui pengajaran, dan itulah yang kita pengajaran lisan maupun juga tradisi-tradisi. Dan itu adalah yang dinamakan aja ya, kalau dalam ada sumber iman itu tradisi itu, dan tradisi baru keluar setelah tradisi itu baru keluar kita dikumpulkan satu jadi namanya kitab suci. Oh, gitu. Bisa dikatakan bahwa yang berjalan pada awal-awal mula itu lebih kepada spiritual daripada tekstual atau begitu. Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi apa sih yang gereja ajarkan waktu itu? Katanya selainnya kan kitab suci belum ada. Nah, terus ngajarnya gimana? Itu. Nah, kita harus ingat bahwa dulu kekristenan itu munculnya dari orang Yahudi. Yang memang sebagai sekte Yahudi. Katanya gitu. Orang-orang Yahudi ngomongnya sebagai sektenya Yahudi. Nah, istilahnya bagaimana orang-orang Kristen itu mengajar? Ya, dari mulut ke mulut. Tetapi ceritanya adalah pada masa itu juga dikompil atau istilahnya dikumpulkanlah pengajarannya rasul-rasul itu pada sekitar tahun 80-90-an itu dan dikompil ada buku yang namanya Didache. Apa itu Didache? Nah, ini kebetulan saya juga ada buku terjemahannya ya ini. Dan ini jarang orang gereja sendiri masalah buku ini juga jarang. Ya. Monggo Mas Novar. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini katanya dari terjemahannya? Iya, terjemahan ini. Nah, isinya itu apa aja sih sebenarnya? Jadi ceritanya Didache ini menurut cerita sejarah gereja, kita ngomong sejarah gereja ini sebelum kitab suci itu digabung jadi satu seperti sekarang itu kan orang-orang harus bisa tahu jadi apa sih orang-orang itu istilahnya para murid itu mengajar dan meneruskan. Nah, kitab Didache ini bisa dikatakan kitab pengajaran atau katekismus yang paling tua yang katanya diwariskan oleh para rasul sendiri.
tradisi para rasul. Tradisinya para rasul yang dicatat oleh murid-muridnya para rasul waktu itu dan dikompil jadi satu buku. Sebenarnya temanya sih cukup simpel, bahwa apa yang diajarkan itu sendiri kalau kita baca ya, nanti mungkin bisa teman-teman cari sendiri di rumah, bahwa isi-isinya itu sendiri memuat tentang pengajaran-pengajaran yang baunya itu sangat Yahudi sekali sebenarnya. Ya, sangat dekat dengan Yahudi. Dalam perkembangannya masih mungkin mereka itu ibadah masih di sinagoga. Iya, benar. Ya, Benar. jadi masih dekat sekali dengan Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri memandang ini ada yang aneh di orang-orang pengikut Yesus ini, yang pada saatnya mereka pengikut Yesus ini oleh orang-orang Yahudi mungkin dianggap sebagai bid'ah ya. Iya. Yang sesat katanya. Oke. Nah, istilahnya hal-hal yang jadi istilahnya Didake ini merangkum apa saja yang diwariskan kepada bangsa-bangsa yang juga bukan Yahudi, karena jadi ibarat hukum Yahudi itu kan banyak sekali kan, kalau kita baca ya Perjanjian Lama itu kan segitu tebelnya. Oh, sangat. Nah, Karena tapi kembali intisarinya itu apa sih? Makanya di Didake ini diajarkan sebenarnya kuncinya adalah kita mengenal adanya namanya dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Nah, tapi ini disusunnya menurut bagaimana orang Yahudi itu mentranslate, dan terutama para rasul pada waktu itu yang orang Yahudi yang berusaha untuk menyebarkan bagaimana pola pandangnya orang Yahudi sendiri memandang Mesias itu tetap terbaca, tetapi juga ini bisa disampaikan lebih ringkas dibandingkan tanah yang begitu tebalnya itu sendiri. Oh, gitu ya. jadi nggak menyangkut masalah hukum-hukumnya di sini. Jadi pada sebenarnya dari kitab suci di Kisah Para Rasul sendiri kan cukup menarik. Kalau kita lihat di zaman itu kan katanya sempat ada perdebatan antara orang-orang Yahudi yang Kristen dan katanya orang-orang orang Kristen yang non-Yahudi, Gentiles, orang-orang bangsa-bangsa lain. Oh, gitu. Apakah kita harus ikut bersunat? Apakah kita harus mengikuti itu? Aturan-aturannya orang-orang Yahudi waktu itu, Barat kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah kenal, kita sudah sejak kecil itu tidak ikut, kan jadi akhirnya perdebatan keras di ceritanya para rasul itu, Kisah Para Rasul. Masih makan babi. Nah, itu. Lah kita biasanya makanan pokoknya itu. Iya. Rasanya yang berbau-bau haram itu kadang ya nikmat. Nah, ini ciri khas orang muda ini. Yang berbau-bau haram nikmat ya. Tapi nikmatnya hanya semak. Ya. Nah, dari situ ibarat ada banyak sekali hukum Yahudi yang tidak bisa diikuti. Memang jadi akhirnya semacam Didake ini seperti mencatat bahwa di masa itu juga akhirnya ya orang-orang itu secara intisari memiliki tetap mengikuti 10 perintah Allah. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, kan akhirnya juga di Kisah Para Rasul kan, dan sampai sekarang yang diikuti oleh gereja kan hal seperti itu, bahwa kita tidak sampai kita mempersembahkan hasil panen segala macam yang di persepuluhan, tapi intisarinya justru pada apa yang dilarang di dalam 10 perintah Allah. Gitu. Menarik sebenarnya Didake ini untuk dibahas. Ini bisa jadi satu sesi sendiri ini juga ini. Iya. Oke. Ini sebenarnya kalau kita berbicara hukum itu, kita terpaksa harus mundur lagi dari hukum-hukum Musa yang dikatakan sebagai 613 hukum Musa. Katanya gitu. Ya, itu yang maunya dipegang kekeh sama orang-orang Yahudi. Kembali pertanyaannya, apakah orang-orang non-Yahudi yang masuk menjadi kekristenan itu berlaku bagi mereka itu hukum-hukum Musa? Ya. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, hak mereka sah bagi mereka untuk tetap mengikuti hukum Musa. Apakah orang-orang Gentiles, orang-orang yang non-Yahudi yang memasuk Kristen diwajibkan juga untuk mengikuti hukum Musa? Itu yang menjadi menarik.
Karena hukum usaha ini yang akan diturunkan menjadi hukum bagi konon ya orang-orang Yahudi, sedangkan bagi orang-orang non Yahudi itu mundur memakai hukum no. Seperti itu, mundur lagi jadi. Ya, jadi memang ceritanya menarik itu, panjang bagaimana Malah panjang. Iya. malah panjang Malah gitu. Ketahun-tahun. Tetapi ya kita langsung bahwa ada sisi barunya justru di Dake itu ada pengajaran Yesus yang sangat ciri khas Yesus sekali yang bahwa ada doa Bapa kami. Nah, ada juga tentang yang paling penting adalah bagaimana di sini itu sudah ada tentang Ekaristi. Jadi catatan tentang Ekaristi itu yang pertama yang bahwa kita harus menguduskan Tuhan di hari Minggu. Itu sudah ada di catatannya di Dake ini dari abad pertama ini. Oke. Sayangnya memang selainnya kita mungkin kadang kurang bisa menjawab gimana sih kok bisa sampai hari Minggu jadi yang hari Ternyata sudah sejak awal ditetapkan sudah ya bahwa hari Minggu adalah hari yang istimewa begitu ya. Iya, benar. Jawabannya sudah simpel dari sini ada sebenarnya kalau baca itu bahwa itu adalah hari di mana Tuhan bangkit. Udah, Iya, titik. menjadi istimewa yang menarik yang diambil dari hari kebangkitan Tuhan. Itu makanya juga orang Kristen merayakan Ekaristi. Oh, gitu. Tapi berarti yang misa hari Sabtu nggak sah gitu ya? Nah, itu ada aturannya sendiri. Nanti Bahwa ada itu- pembahasan lain lagi ya, teman-teman. Oke, kita back to topic lagi ya. Tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa ortodoks itu adalah apa? Jalan yang benar, kebenaran. Ya. Lalu untuk di era sekarang itu apa? Ada bedanya nggak sih antara gereja yang masih ortodoks dengan gereja yang bisa dikatakan konservatif? Gimana, Om? apa bedanya? Penjelasannya tuh seperti apa? Bedanya ortodoks dan dan konservatif. konservatif. Ya. Oke, kita membahas tentang istilah ya. Ya, benar. Ini sebenarnya analoginya simpel. Apa bedanya ortodoks dengan konservatif ya? Kadang orang-orang kan Iya, campur aduk. Iya. Ortodoks, konservatif, tambahi wis, fanatik, Wah, ini fundamental, Fundamentalis. Benar. fundamentalis. Apa yang bedakan ketika kita masalah bicara ortodoks? Ini sebenarnya kalau bisa dikatakan masalah ortodoksi ini tidak lepas dari bagaimana suatu kebenaran yang sebelumnya kita terima itu tetap sama seperti sebelumnya. Hakikatnya bahwa esensi kita di sini berbicara tentang esensi. Ya. Kita Yang berbicara diwariskan, yang diwariskan. Oh. Nah, apa bedanya dengan konservatif? Konservatif itu ya secara gampangnya itu adalah kita bicara bentuk luar. Yang dimana akhirnya jatuhnya adalah tradisi yang penting luarnya sama, rigid, kaku. Ya. Meskipun dalamnya gimana kita menilainya akan beda. Bisa jadi melihat tampilan luar yang konon mewarisi ortodoksi, namun di dalamnya kropos tanpa Isi. pemahaman. Iya, pemahaman. Oh. Mungkin kalau bisa analoginya mungkin teman-teman sekalian ya kalau saya yang gampang itu dari contohnya kalau bedakan ortodoksi dan tadi konservatisme itu adalah mungkin contohnya kalau saya ya memberikan contoh adalah wayang misalkan. Oke. Kalau kita tahu bentuk wayang, kalau misalnya rekan-rekan yang ngikuti dunia pewayangan pasti tahu bahwa wayangnya zaman sekarang dan zaman dulu itu beda. Nah, Iya, benar. istilahnya secara konservatif bentuknya sama. Wayangnya dari zaman dulu seperti itu sama. Tapi pagelarannya, bagaimana wayang itu digelar dulu nggak pernah ada namanya karaoke dangdutan campur sari. Oh. Itu yang zaman-zaman lama kan tidak pernah ada. Jadi cara mengemasnya itu kan yang sudah beda beda. meskipun bentuk wayang itu sama. Itu yang berubah konservatismenya atau ortodoksinya. Kalau itu mengenai itu Wayang tadi itu. Kalau kita mau tarik lagi nanti ke Iya. analogi, cuman kita dan dengan analogi ini coba kita urai sedikit.
Itu ketika wayang hari ini ditampilkan menggunakan karaoke, menggunakan alat-alat yang modern atau dengan campur sari, itu yang berubah ortodoksinya atau konservatismenya? Kalau yang berubah dikatakan di situ ada, ya contohnya di situ ortodoksinya itu. Ortodoksinya yang berubah. Ortodoksinya Bukan pakem, konservatisme. karena bentuk pakem misalnya wayangnya kan tetap sama, wayangnya seperti itu gitu. Tetapi pertunjukan bagaimana ia dikemas, bagaimana esensi yang itu berubah jadi dari pertunjukan full. Menarik. Nah. Ini kita nanti bahas elaborasi, nanti kita kembalikan ke masalah ajaran-ajaran gereja ya. Iya. Karena di sini nanti ada lagi tampilannya, ini tampilan gebiarnya itu dengan campur sari dan sebagainya. Masalahnya pengajarannya atau ceritanya tetap enggak? Kalau itu tetap, berarti ortodoksinya masih. Iya. Yang berubah adalah konservatismenya. Iya. Tapi sebaliknya, ketika ditampilkan cerita baru, Iya. yang katanya istilahnya itu cerita carangan. Iya. Nah, itu kita harus pertanyakan ketika carangan ini ditampilkan mengubah esensi pengajaran atau cerita pada pakem wayang pun enggak. Nah, kalau ini berubah, itu berarti secara ortodoksinya juga sudah berubah. Nah, itu ya kalau kita elaborasi ini, kita kembalikan nanti ke Ekaristi. Iya. Nah, di sini taruhannya adalah ketika ada segolongan atau sekelompok ya yang senang itu kan orang-orang muda ya, orang-orang muda berkreasi. Iya. Nah, ya kalau kita mau berkreasi, orang-orang muda ini berkreasi, mana yang harus dilihat dulu? Pada ortodoksinya atau konservatismenya? Nah, ini menarik bahwa memang untuk memahami sebelum kita masalah berkreasi ini kan kita harus tahu esensinya dulu. Makna mendasarnya apa? Iya. Dan tidak boleh istilahnya ya kita paham sampai dalam akar-akarnya dulu. Iya. Makanya disitulah kita ngomong ortodoksi. Kita sampai jalan yang benar-benar lurus, yang benar-benar sampai mendetail, mendalam. Nah, dari situ akan kita kan tahu baru nanti praktek luarnya seperti apa. Kita kasih contohnya yang sebenarnya yang ekstrim itu kita ngomong bahwa bentuk misa di awal-awal gereja itu sendiri bisa sempat berubah-berubah. Iya, benar. Tetapi esensi bagaimana misa itu ditampilkan itu tetap sama bahwa dia harus menggunakan roti dan anggur. Dan esensinya Esensi ya. esensinya dan pertama ya. dan berkat pengucapan syukur. Iya. Makanya namanya Ekaristi. Oh, gitu. Iya. Yang mana Ekaristi itu sendiri justru diturun dari seder. Apa itu seder? Itu seder itu apa? Makan malam Yahudi. Oh, Seder. saya baru tahu. Itu yang diturun untuk menjadi Ekaristi kita. Oh, gitu. Iya. Yang kita pakai hingga hari ini dengan segala macam kreasi atau perubahannya ya. Tapi menarik tadi itu ketika sesuatu kreasi itu dilakukan, yang kita mau perhatikan tuh ortodoksinya atau konservatismenya itu apakah kita akan menguji sejauh apa kreativisme ini dibuat. Apakah dia akan mengubah, menggeser atau menghancurkan esensi. Dan tapi yang harus dilihat itu menurut saya itu adalah apa sih tujuan Anda berkreasi. Sedemikian pentingnya kreasi ini sehingga harus mengalahkan konservatisme atau bahkan ortodoksinya. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Silakan berkreasi, tapi pagermu apa gitu kan. Iya. Mengarah gitu. Bahaya itu. Wah, ini. Nah, ini Tergantung interviewernya. monggo. Wah, Closingnya Iya. Closingnya itu tajem nggak ya, ketelung nggak ya, tergantung. Ya, saya masih makan, Om. Magang mau makan. Makan. Atau kata komen. Waduh. Saya itu Beda lagi itu, Mas. Oke. Selanjutnya ya, untuk segi spiritualitas sendiri di antara entah itu doa atau liturgi, tradisi, apakah di sampai sekarang itu apa kita masih apa ya istilahnya ya, masih menjaga keortodoksan dalam gereja ini atau ada yang melenceng ataupun berubah?
Nah, ini pertanyaannya cukup menarik ini karena memang di dalam gereja sendiri sempat kalau dibilang bagaimana gereja sendiri memandang kita bicara misalkan contohnya liturgi ya. Iya. Di dalam liturgi sendiri sempat ada semacam kreativitas katanya yang dimana bahkan imam atau klerus sendiri tuh bisa membuat tata ekaristinya sendiri. Oh, bisa ya? Jadi pernah ya dan memang dan sekarang jejak-jejaknya sendiri bisa dilihat di gereja-gereja timur yang memang gitu. jadi di dalam gereja-gereja timur sendiri kan ekaristinya jelas beda, tapi mereka juga masing-masing di masing-masing hierarkinya mereka itu di Rusia, kemudian di Syria itu sendiri sudah beda tata aturan liturginya. Ya. Nah, ini menginginkan memang ada sebuah perubahan ya bisa dikatakan kalau bisa dikatakan ya kalau kita mau ngomong kreatif ya ada kreativitas, tetapi tolak ukurnya apa sih kembali? Tolak ukurnya sebenarnya adalah bagaimana iman dan pengajaran itu tetap dipertahankan. Itu yang esensi kan? Iya. Itu yang ortodok kan? Iya. Jadi kreativitas tanpa menghancurkan atau merusak atau menggeser. Iya. Karena memang dasarnya adalah di dalam gereja sendiri kalau kita sampai saya pernah soalnya baca semacam perbandingan liturgi ritus ini itu pada dasarnya misalkan ya gereja Romawi kita bicara gereja Romawi sendiri, gereja Romawi itu ekaristinya sangat menghadirkan untuk bahwa kita itu mengenang kembali perjamuan terakhir. Zikaron, menghadirkan kembali. Jadi memang nuansa bahwa memang kita mau diingatkan kembali nih bahwa ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun lalu di mana Tuhan mengorbankan dirinya. Pengorbanan itu dihadirkan kembali. Misalkan itu tapi misalkan kita bandingkan dengan liturginya Yunani. Yunani itu jauh lebih megah, mewah. Karena mereka waktu itu adalah ceritanya adalah ibu kota kekaisaran Konstantinopel. Mereka oleh karenanya liturginya berbau-bau bahwa Tuhan itu sebagai raja. Iya. Nah, di situ makanya penekanannya beda. Ini ketika kita begitu hening, ketika kita syahdu. Wah, kalau bahasa Inggrisnya solemn. Khidmat. Kalau di mereka bisa sampai benar-benar kayak seperti konser. Kalau kita makan kita orang awam datang pernah. Tapi kan kita juga punya kalau itu fiesta. Kita punya solemn, tapi kita juga punya fiesta. Bandingannya mungkin di sana. Nah, tetapi kembali lagi, tetap tolak ukurnya bagaimana kita melihat kan, wah kalau misa seperti dipestakan kan menjadi sebuah sesuatu. Tentunya harus dipahami bukan pesta seperti kita melihat pesta seperti hari-hari ini orang menikah pesta mungkin bukan itu. Jadi kemeriahan sebuah pesta inilah yang diangkut menjadi warna dalam suatu liturgi tertentu ya. Gitu. Cerita sedikit dong tentang ortodoksi, gereja-gereja ortodoks menyimpang dari arti kata atau makna dari ortodoksi, tentang gereja-gereja ortodoks, baik itu ortodoks yang tersatukan dengan Vatikan atau gereja ortodoks di luar itu. Wah, ini jadinya cerita pengalaman Iya, pengalaman perjalanan iman ini pernah ada dialami. Kita audiens ini bisa mempunyai pandangan ini loh gereja. Bukan gereja Katolik, ini loh gereja. Iya, betul. Sebenarnya memang kalau perbandingannya dengan gereja kita ngomong sedikit tentang gereja di timur ya, memang bahwa istilahnya apa yang membedakan dengan gerejanya kita dengan di timur itu sebenarnya bagaimana akhirnya itu berawal dari cara pandang juga sebenarnya. Gereja Barat itu kan sangat rasional gitu. Kalau perbandingannya orang-orang Barat itu kan saat menekankan rasionalitas yang dimana liturgi dan segala macam akhirnya ditampakkan bahwa memang punya alasan tujuan-tujuan yang lebih rasional atau realistis.
Gitu. Ya, karena pada masa dan pada masa dan tempatnya mereka berhadapan dengan rasional yang di antara mereka sendiri. Jadi mereka harus bisa katakanlah menyampaikan berita kabar gembira ini dengan rasional juga. Nah, di situ akan berkembanglah nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran filsafat. Mungkin kekasannya di barat seperti itu. Betul. Di timur? Sementara di timur sendiri itu timur sendiri cenderung orangnya itu sebenarnya kalau bisa dikatakan mereka sangat devotif. Yang memang akhirnya jatuhnya lebih ke arah olah spiritual, olah batin, dan teologinya mereka itu lebih ke arah orang-orang yang kita ungkapan spirit, bukan ungkapan rasio ya. Ungkapan jadi penekanannya di gitu ya. Iya, jadi memang lebih penekanannya ada di bagaimana kita melihat istilahnya diri kita memandang Tuhan itu seperti apa. Jadi hubungan relasi, pengalaman yang itu dibina dan makanya liturginya mereka kalau misalnya ada teman-teman pernah coba googling itu bakal panjang dan seperti doa. Makanya nanti formatnya itu doa umat. Jadi seperti ada tuh seruan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Itu mereka ada banyak sekali. Jadi dikit-dikit sebelum persembahan itu ada doa seperti doa umat. Nah, sebelum doa syukur agung yang kita kenal sekarang doa syukur agung, itu ada lagi nanti seperti doa umat, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ini di spiritual itu menjadi sangat mewarnai ya. Betul. Jadi seperti yang kemarin ditampilkan itu sah-sah aja ketika orang Samaria yang berbaiat itu digambarkan oleh mereka adalah dalam sosok Yesus. Sah-sah aja karena itu adalah menampilkan nilai spiritualitas yang ada ya. Nah, tapi kembali lagi, ini rambu-rambunya adalah sebenarnya prinsipnya adalah kembali kepada prinsipnya yang pernah diucapkan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Wah, apa itu? Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bahwa makanya ketika kita bahas spiritualitas itu sebenarnya juga bukan permasalahannya bukan di aku merasa kemarin ketemu Yesus. Aku merasa mimpi tiba-tiba didatangi malaikat. Meskipun halusinasi ya. Justru di situ di dalam gereja timur dan itu justru kita menghindari itu. Tetapi justru kita berpandangan bahwa ya kita seperti kalau di dalam Bari Jabar itu ada namanya Lectio Divina. Berarti harus ada penjaganya kan? Betul. Ketika pengungkapan spiritual ini diberikan kebebasan, namun ada penjaganya, jangan sampai yang halu-halu ini masuk gitu kan. Betul. Makanya sebenarnya hal yang pertama dilakukan yang di dalam pendidikan gereja adalah pendidikan bahwa iman itu harus diarahkan bukan pertama-tama karena kita ingin, aku pengen gini, aku pengen gitu. Tetapi kembali lagi karena bagaimana sih Tuhan di dalam hidup saya? Apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan seperti apa sih di perannya itu dalam hidup saya? Makanya bahkan ketika kita kembali ke Didake tadi ya. Jadi sebenarnya yang paling pertama diajarkan bukan pertama-tama masalah ya kita senang-senang aja, kita hidup senang, kita hidup bahagia. Tapi justru latihan pertamanya itu adalah latihan spiritual di mana ada istilahnya kita dididik untuk disiplinkan imannya. Berpuasa termasuk berpuasa dan kemudian gitu ya. Di sini justru sampai ada aturan yang mungkin kadang gak kita kenal sampai sekarang. Misalkan berpuasa hari Rabu Jumat. Itu ada aturannya. Kenapa? Makanya akhirnya perkembangannya sekarang itu Jumat itu paling disarankan berpantang. Itu ada jejak-jejaknya sendiri itu. Dan dulu itu sampai istilahnya di sini ada peraturannya. Kita berdoa Bapa kami itu 3 kali. Paling tidak ingatlah Bapa kami itu 3 kali dalam sehari. Jadi bagaimana kita itu didisiplinkan dulu bahwa sebentar kita jangan berkreativitas itu jangan masalah kita untuk diri kita sendiri dulu ya. Artinya aku pengennya kayak gini. Oh, aku lihat itu Yesus bisa saya kreasikan seperti ini. Yesus saya bisa gambarkan seperti ini. Enggak, tapi justru kita kenali sampai dalam dulu. Yesus itu seperti apa? Baru supaya saya gambarkan seperti apa. Numpak sepeda yang tegen dulu baru cul-culan. Nah itu. Latihan, harus ada latihan rohani. Jadi makanya umat Kristen tuh penting juga ada namanya latihan rohani juga. Ya bimbingan rohani. Latihan juga bagaimana dia
berpuasa itu salah satunya juga. Pengakuan dosa yang cukup harus teratur itu juga salah satu hal-hal yang lainnya. Itu ada namanya norma-norma Kristiani. Ya, itu ilmu baru lagi. Cukup dalam ya teman-teman ya. Monggo, ada lagi pertanyaannya? Ya. Jadi kalau kita mau praksisnya bagaimana sih ya? Mungkin ini menjadi sangat penting seperti dikatakan lagi ya. Ketika kitab suci itu belum terkodifikasi ya. Iya, di zaman belum terkanonisasi ya. Belum terkumpul jadi satu bendel seperti sekarang. Belum dalam bentuk kodeks, berarti yang dipakai, makanya waktu itu kan ada satu tradisi bahwa para rasul itu mempunyai murid itu akan mempunyai murid lagi kan. Nah, ini yang dikatakan zaman-zaman bapak gereja. Habis itu murid terus dan bagi mereka itu tercatat, aku membaptis siapa, aku mengajar siapa. Jadi ketika dari gereja lain itu menanyakan tentang seseorang yang dikatakan dari kubu saya misalkan, saya harus bisa menjelaskan bahwa saya mendapat pengajaran dari sana dan saya mengajarkan kepada ini. Itu menjadi sesuatu yang terbiasa. Kalau sekarang di dalam bentuk bahwa saya baptis di mana, itu akan terlacak sampai di belahan dunia dimanapun tetap terlacak bahwa saya dibaptis di sini tanggal sekian tahun sekian. Ya benar sih. Ya itu menjadi yang dikatakan apostolikam itu nanti ya. Terjaga seperti itu. Iya. Oke. Jejak rasuli. Ya. Oke, kita lanjut. Tradisi ortodoks ini apakah ada satu aturan yang telah dicatat ataukah itu hanya tradisi. Itu sudah hanya tradisi warisan tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana? Apakah ada sumbernya? Untuk masalah sumber itu sendiri ya kalau yang kita ngomong paling simpel aja. Ya dan dari yang di sini disimpulkan di dalam sini ya 10 perintah Allah itu yang paling tidak jadi patokan. Ketika kita ngomong masalah ortodoksi itu ortodoksinya kayak gimana sih? Ya, ingat kita harus ingat kembali 10 perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu yang lebih segala sesuatu dan jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kemudian juga jangan menyebut namaku dan sebagainya yang turun dari Tuhan, turun kemudian ke orang tua, kemudian ke sesama kita. Itu tujuannya apa? Ya kembali lagi supaya bahwa kita itu harus bisa melihat bahwa ada kebenaran, ada kebaikan dari Tuhan sendiri ingin disampaikan kepada kita dan kita menjaganya gitu. Gitu. Dan itulah ortodoksi, bagaimana kita menjaga, melestarikan perintah Tuhan. Dasarnya seperti itu. Berarti memang sudah ditekankan dari 10 perintah Allah. Dan juga tambahan satu lagi Mas Rafa. Apa itu? Ini yang jarang umat tahu tapi bisa saya sharingkan di sini. 5 perintah gereja. Ingat itu teman-teman, ingat itu. Ayo coba dibuka puji syukurnya kembali. Apa itu 5 perintah gereja? Karena itu sebenarnya kalau bisa dikatakan ya ini istilahnya pengembangan lain dari apa yang diajarkan oleh para rasul sendiri bahwa memang ya gereja mempunyai hari-hari yang dikuduskan sendiri. Sebentar. 5 perintah gereja itu merupakan ortodoksi atau kreativitas gereja? Iya. Bisa dikatakan kalau kita ngomong masalah kreativitas dan ortodoksi itu adalah kreativitas tapi bersumber dari ortodoksi. Mempertajam ortodoksi. Iya. Kalau bahasa modernnya seperti itu. Kalau justru mempertajam ortodoksi. Gitu. Iya. Menarik mengenai 10 perintah Allah. Itu ada dikatakan bahwa akan tiba saatnya aku akan menuliskan perintah-perintahku bukan lagi pada loh batu, tapi di dalam hatimu. Itu menarik sekali. Bagaimana bahwa Roh Kudus akan menerangi hatimu, akan menerangi, dikatakan bahwa kita akan mengerti apa-apa yang diajarkan oleh Yesus karena Roh Kudus. Jadi Roh batu ini jejak-jejak Musa, tapi secara eksklusif dikatakan bahwa Allah, Yesus akan menuliskan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya di dalam roh hati kita. Yang kita bisa membacanya dengan penerangan dari Roh Kudus.
Gitu. Itu menjadi menarik. Jadi jejak-jejak Musa kita ingat cuman eksklusivisme kekristenan menjadi seperti itu. Ya. Cukup menarik ya teman-teman ya, agak dalam dan mind blowing sekali. Oke, kan tadi kita juga sudah bahas tentang kreasi dalam entah itu liturgi ataupun doa dalam ortodoksi sendiri. Nah, apakah di gereja Katolik Roma yang kita kenal saat ini itu apakah masih masih eksis dengan ortodoksinya, termasuk dalam ortodoksi atau kita sudah menyimpang? Gimana? Nah, ini menarik ini. Jadi kalau ditanya apakah sudah menyimpang atau tidak, kembali lagi bagaimana kita berbicara tentang janji Yesus sendiri kepada gereja bahwa ya alam maut tidak akan menguasainya, katanya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah terus bagaimana kita melacaknya bisa sampai hari ini tuh gimana? Yakinkah gereja yang sekarang kita miliki, yang kita ikuti ini adalah gerejanya Yesus? Nah, itu bisa istilahnya kembali lagi ada dua sisi yang harus kita sasar dulu, bahwa sisi rohani dan juga sisi pengetahuan juga, bahwa kita nggak bisa lepas juga dari masalah olah doa juga. Memang dalam arti ya ada sebuah gereja, kita harus yakin dulu bahwa ada sebuah gereja yang tetap berdiri sampai sekarang, yang tetap dinaungi oleh Roh Kudus, yang tidak akan binasa, yang katanya Yesus, yang tentang janjinya itu. Dan kita harus percaya dulu. Kalau nggak gitu akan susah, karena kembali lagi ada banyak orang yang kebetulan juga mengetahui banyak gitu loh, yang ya saudara-saudara kita yang sebenarnya cukup pintar gitu loh, yang cukup berakal itu juga, tapi juga mereka sudah waktu juga perjalanan dalam salah satu pesiaran hidup saya juga, gimana kamu sudah mengetahui bahwa gereja ini tetap dinaungi Roh Kudus nggak? Wah, saya udah nggak percaya. Gereja sudah, berarti otomatis gereja sudah masuk alam maut. Apakah seperti itu? Nah, kita harus makanya ya, kalau dia mengatakan aku sudah tidak percaya, apa indikasi yang dipakainya sehingga sampai pada kesimpulan itu? Mungkin ini sedikit aja. Ya, mungkin kalau bisa dijelaskan ya, mungkin ada banyak hal ya. Mungkin kalau kita lihat di dalam kasus sekarang di gereja itu punya banyak skandal. Imam-imamnya mungkin ya perlu banyak kita doakan. Yang kita bawa dalam doa. Hal-hal seperti itu ada banyak yang menggoncangkan iman. Tetapi kembali lagi sih, justru disitulah tantangannya. Kalau ditanya bagaimana kita bisa menemukan gereja, kembali lagi istilahnya menemukan ortodoksinya gereja itu di dalam kita kembali ke masalah iman dulu, bahwa kita bicaranya ini adalah ranah iman, bukan ranah sekedar ranah pengetahuan gitu loh. Karena berkaitan dengan janji Yesus sendiri. Lah, kalau kamu sendiri sudah merasa bahwa janji Yesus sendiri sudah pecah dengan adanya banyaknya skandal dalam gereja, ya mau didialogkan bahwa kita membuktikan seperti apapun susah. Ketika kita berbicara mengenai gereja seperti itu, gedung ya, saya katakan gereja bukan dalam arti kumpulan orang beriman ya, tapi gereja, gedung di Eropa dan Amerika sudah banyak ditutup. Itu mengindikasikan telah meninggalkannya orang ini kepada ajaran Yesus atau gimana? Ya, itulah resikonya akhirnya. Bagaimana kalau bisa dikatakan ada banyak faktor, mulai dari ya pengajaran mungkin tidak disampaikan karena atau mereka di dalam dunia mereka itu terlalu banyak tuntutan yang memaksa mereka untuk rasional sehingga meninggalkan iman, atau bagaimana? Bisa jadi karena memang pada dasarnya gereja sendiri kalau dalam sejarahnya juga tidak bisa memangku pada rasionalitas saja. Kembali lagi, iman dan akal budi itu adalah, kalau menurut Bapak Santo Yohanes Paulus II kan,
harus adalah sayap yang mengiring orang itu masuk dalam kontemplasi abadi kan gitu. Katanya gitu sih. Harus berjalan beriringan. Sudah dikatakan di waktu yang lalu kan bahwa bagi dunia ini adalah suatu kebodohan ya. Dianggap satu bodoh mengikuti jalan ini kan. Nah, Apakah kita mau juga dianggap sebagai orang-orang bodoh? Tantangannya kan itu. nah, Benar. memang justru susahnya di situ. Memang membentuk olah pikiran kita, olah Iya. hati kita itu Ya, mengikuti logika menantang spirit kan itu. ya dua-duanya harus jalan. Kita karena manusia kan bukan hanya dari Hidup bukan hanya dari roti roti saja. saja. Itu. Benar. Menarik kalau jadi Iya, benar. Iya. Iya, benar. Iya. Ya, ada satu istilah yang baru-baru ini saya dengar. Namanya istilahnya itu adalah depositum fidei. Nah, ini kan saya googling ya. Googling jangan. Depositum fidei itu adalah dogma dalam agama Katolik yang menyatakan bahwa gereja telah menerima iman selengkapnya dari Yesus Kristus melalui muridnya dan diwariskan kepada gereja melalui tradisi suci dan kitab suci. Itu berarti depositum fidei ini apakah sudah termasuk dalam ortodoksi gereja atau tidak? Sebenarnya kalau dikatakan apakah termasuk di dalaman mereka ini ibarat kita depositum fidei itu adalah hartanya, ibarat harta karun gereja. Ya, oke. Ibarat ya bagaimana kita menerima bahwa di gereja itu sendiri sudah menerima ekaristi, gereja menerima bahwa dia sendiri ada hierarki, gereja menerima bahwa dia ada banyak pengajaran-pengajaran yang berbau spiritual yang seperti yang kita jelaskan tadi, ada jalan baik, ada jalan buruk. Itu adalah sebuah harta. Kita bandingkan umpamanya kan adalah sebuah harta. Tapi kalau kita membahas masalah ortodoksi, ini adalah bagaimana kita menjaga harta itu. Oh, gitu. Karena gini, kita sebenarnya kalau teman-teman ini biasanya lebih kerasanya orang-orang yang di Filipina. Ada banyak ya orang atau Romo misalkan memakai pakaian seperti Romo gitu. Tapi sebenarnya dia bukan orang Katolik. Oh, ada. Banyak. Sudah mulai banyak di sini. Jadi orang-orang yang seperti pakaian Romo ya, kita bisa orang-orang siapapun bisa memakai pakaian Romo, siapapun bisa memakai pakaian ala suster. Tapi Ini apa? aja, sederhana aja. Kalau kita Iya. orang Katolik mungkin kita bisa membedakan ya. Tapi bagi non Katolik ketika melihat seorang AI di dalam tugasnya memakai alba, orang udah ya kan? Iya, Tidak bisa salah bisa salah melabel bahwa dia iya. adalah seorang Romo. betul. Oh, gitu. Depositum fidei itu yang menarik salah satu contohnya ya. Iya. Salah satu contohnya dan itu mungkin menjadi sumber dari ortodoksi. Bunda Maria Semper Virgine, tetap perawan. Bagaimana kita membuktikan? Tidak perlu dipikir. Ya itu adalah depositum fidei. Itu adalah bekal sangu kita sebagai manusia Katolik untuk menerima take it for granted. Sudah sepenuhnya harus. Yes. Dan itu menjadi dogma dari Semper Virgine. Gitu. Ya. Jangan mempertanyakan bagaimana buktinya Bunda Maria itu perawan, itu nggak berani saya. Kalau Anda berani, Itu sudah ranah lain, Om. itu salah satu contohnya depositum fidei yang sangat keras di situ. Mau ngomong apa? Bagaimana kita membuktikan? Fidei aja sudah sulit dibuktikan, apalagi kalau kita menyangkut masalah Bunda Maria, sosok yang sangat menjadi ikon di dalam gereja Katolik, gereja Ortodoks juga ya. Ya. Oh, cukup. Mungkin lagi dalam Dalam, praktek-praktek kita nggak tahu menurut Iya. tokoh-tokoh Ortodoks ini apakah masuk gereja dengan membawa sebelum pandemi ya, nggak tahu sekarang. Iya. Air suci itu merupakan bagian dari praksis ortodoksi apa enggak? Terus bagaimana kita melihat bahwa di ruang gereja itu ada tabernakel, apakah itu merupakan bagian dari ortodoksi apa enggak? Pada dasarnya kalau dibilang bagian dari ortodoksi
jawabannya sebenarnya iya gitu loh. Bahwa memang ada praktik-praktik tertentu yang memang tidak bisa istilahnya tabernakel itu harus ada. Ya kembali lagi prinsipnya bukan karena istilahnya tata aturannya gitu, bukan sekedar itu, tapi kembali lagi bahwa kita harus menghormati apa sih yang ada di dalam tabernakel itu. Bukan kudu ada gereja, kudu ada tabernakelnya kok. Pokoknya harus. Tapi kembali lagi bahwa ini ada apa sih di dalam tabernakel yang buat sampai kita harus mengadakan tabernakel ini. Oh, gitu. Itu. Jadi memang kembali lagi bukan gereja ketika membuat sebuah aturan, andai kata segala macam. Ini juga pembelajaran yang sebenarnya perlu juga ya juga ada sisi dibawa dalam spiritualitas dan doanya sih. Di dalam ketika gereja membuat aturan. Ketika gereja membuat sebuah aturan istilahnya liturgi dan sebagainya, itu ada bukan sekedar ya gereja maunya kaku kok, gereja maunya biar umatnya tertib kok, bukan di situ. Tetapi kembali lagi bagaimana gereja sendiri ingin mengungkapkan bahwa dia menghormati bahwa Tuhan tetap menjadi yang utama, yang sentral. Bahwa ada kata misalkan aturan jangan membunuh misalkan itu pelatannya bukan tentang aturan bahwa ya kita ya dibunuh nanti kita ada urusannya panjang nanti di polisi, bukan seperti itu, tapi karena kehidupan sendiri itu sendiri milik Tuhan, menjaga kehidupan yang adalah anugerahnya Tuhan. Gitu. Jadi memang kembalinya akhirnya semuanya tata aturan segala macam itu jangan kita pandang bahwa memang ini kaku, ini kerjanya semau sendiri, tapi kembali lagi selalu ada peran Tuhan di dalamnya. Gitu. Ya. Menarik tentang tabernakel ini. Ini saya ngomong-ngomong ini bukan memprovokasi ya, tapi karena ada beberapa pertanyaan yang saya nggak dalam kapasitas saya untuk menjawab sebenarnya. Ketika baru-baru ini menurut konon itu dilakukan pengosongan tabernakel untuk satu acara, satu kegiatan. Lah, saya tidak dalam kapasitas menjawab sih. Mungkin bisa ada penjelasan atau keterangan dari mas ini apa yang harus dijelaskan, apa yang harus dijelaskan untuk peristiwa ini. Apakah ini tetap pada ortodoksinya atau harus dikaji ulang? Kalau kita membahas mengenai ortodoksi dan barusan kita masuk kepada eksistensi tabernakel itu sendiri. Gitu. Nah, banyak orang bertanya, saya tidak dalam kapasitas saya menjawab, mungkin mas ini ada yang. Nah, ini menariknya adalah bahwa kalau masalah tabernakel dan kemudian ya memang ada banyak orang yang katanya yang menyayangkan diri sih. Menyayangkan. Yang dalam arti ya dalam arti konservatif gitu. Ya, mungkin bisa dikatakan ada kaum konservatif yang loh, ini kok kok bisa sembarangan di atas altar, di depan altar gitu. Cuman memang kembali lagi saya lebih ingin mencoba dari teman-teman audiens yang mendengarkan ini untuk lebih merenung sih bahwa apakah tindakan-tindakannya kita untuk itu adalah tindakan yang ingin mengutamakan Tuhan atau tindakan yang mengutamakan diri kita sendiri. Ceru iki kan. Saya diri ini tidak dalam kapasitas untuk menjawab juga kebetulan. Untuk memutuskan itu kan dibutuhkan orang-orang yang lebih ahli, yang memang punya otoritas dalam gereja. Biasa mana titik. Seurgen itukah kegiatan sehingga harus ya? Nah, itu silakan audiens menjawab bagaimana. Ya, cukup seru ya. Diskusi. Tapi kan kita itu diberikan oleh Tuhan dua hal, yaitu karunia iman
dan karunia akal budi. Kalau kita hanya beriman, buat apa Tuhan buat apa? memberikan akal budi? Nah. Akal budi inilah yang tugasnya yang selalu mempertanyakan. Ketika dia sampai pada batas iman, ya sudahlah, gitu ya. Tapi ketika kita bertanya kan nggak salah. Iya, betul. Sah. Nah, Karena saya juga tanya gitu loh. Iya, Saya tanya gitu loh. iya. Monggo, silakan akal budinya penyimpul. Ya, cukup seru untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih, Om Setiawan. Audien untuk menjawab ya. Silakan. Ya, monggo. silakan bagi teman-teman viewers yang ada Menonton di rumah podcast. yang Antara ortodoksi dan kreativitas gitu nanti. ya bisa diskusi di kolom komentar antara ortodoksi dan kreativitas. Sebagai penutup, ada kita sebaiknya sebagai umat Katolik itu harus wajib dan taat dalam hidup menggereja dan juga berpedoman pada pengajaran yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik, yaitu ortodoksi. Demikian diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Mas Gege, terima kasih Pak Setiawan. Sampai jumpa di Cangkruan Panggilan episode selanjutnya. Ciao.